Christus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Hari ini tanggal 30 November adalah pesta Santo Andreas Rasul. Selamat untuk panjenengan yang bernama baptis atau bernama sakramen Krisma Andreas. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu, agar kami setia dalam mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu dan selalu menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan sebagai putri-putra-Mu, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca bacaan pertama pada pesta Santo Andreas Rasul dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 9 sampai 18. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang telah membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita membaca Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, Injil Matius, tentang Andreas, memberikan informasi kepada kita bahwa ketika Yesus memanggil Andreas, Andreas sedang bersama Simon yang disebut Petrus, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Lalu mereka berdua dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Mereka menanggapi panggilan itu dengan segera, tidak menunda-nunda, tetapi segera meninggalkan jala lalu mengikuti Yesus. Itu versi Injil Matius. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita berjumpa dengan Andreas yang merupakan pada awalnya murid Yohanes Pembaptis, kemudian diperkenalkan dengan Yesus yang oleh Yohanes Pembaptis disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Lalu Andreas mengikuti Yesus. Dalam konteks Injil Yohanes, Andreas sedang bersama Yohanes. Dua orang itu, Andreas dan Yohanes, menjadi murid Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka mengikuti Yesus. Itulah sebabnya Andreas, berdasarkan versi Injil Yohanes, sering disebut sebagai protoklete, yang berarti murid yang pertama dipanggil. Kemudian dia memperkenalkan Yesus dengan Simon dan sebaliknya Simon dengan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, fakta bahwa Andreas sudah menghabiskan waktu jauh hari di Laut Galilea dan fakta bahwa ia bersama Yohanes Pembaptis di padang gurun menunjukkan bahwa hati Andreas sungguh-sungguh memilah-milah mana hal-hal yang bersifat duniawi, yaitu yang berhubungan dengan menjala ikan, dan hal-hal yang bersifat rohani,
kehidupan padang gurun bersama Santo Yohanes Pembaptis. Hati Santo Andreas terbuka terhadap benih firman Allah yang datang menyapa, menjumpainya, yang tidak lain adalah Yesus sendiri, firman yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Perjumpaan dengan sang firman membuat hati Andreas bukan hanya terpesona, tetapi terpikat dan di kemudian hari terlibat di dalam karya pelayanan bersama Yesus. Bagi Santo Andreas, Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Santo Andreas dipanggil dan diutus untuk ambil bagian dalam tugas penting, yaitu mewartakan firman, mewartakan sang firman, yakni Yesus Kristus di dalam karya perutusannya. Sebagaimana disebut di dalam bacaan yang pertama, firman yang diwartakan akhirnya didengar, dan orang yang mendengar mengenal sang firman. Pengenalan pada sang firman menumbuhkan iman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Andreas dalam tradisi diyakini mewartakan sang firman itu sebagai jalan kebenaran dan hidup satu-satunya. Dan karena itu Santo Andreas mengumpulkan, menjala manusia, mempersatukan, baik itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Allah menyelamatkan mereka semua, baik Yahudi maupun Yunani. Mau dikatakan bahwa seperti diwartakan dalam bacaan pertama, Allah berkenan menyelamatkan semua orang, dan karena itu pewartaan harus dilakukan. Pemberitaan firman dan mewartakan sang firman, jalan kebenaran dan hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Tradisi menunjukkan Santo Andreas pergi ke bagian utara Asia Kecil, ke wilayah selatan Laut Hitam, dan ke Skit, lalu pergi sejauh Kiev memberitakan kabar baik sang firman itu sendiri. Orang-orang percaya, berseru kepadanya, diperkaya dan dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Santo Andreas memberitakan keselamatan dalam nama Yesus Kristus, dan banyak orang menyambut sang juru selamat itu berkat karya kerasulan dan pewartaan Santo Andreas. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti Tuhannya, yakni Yesus Kristus, dan seperti saudaranya, yaitu Simon yang disebut Petrus, Santo Andreas memberikan kesaksian tertinggi atas imannya ketika dia menjadi martir dengan mati disalibkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, masih terdapat informasi bahwa Santo Andreas memiliki hubungan khusus dengan orang-orang Yunani dan kota Konstantinopel. Menurut tradisi, ia mendirikan tahta Bizantium yang kemudian menjadi Konstantinopel dan Istanbul.
pada tahun 38 Masehi. Dia juga mengangkat Stachys sebagai uskup pertamanya. Di sisi lain, saudara laki-laki Andreas yaitu Simon Petrus memiliki hubungan khusus dengan kota Roma. Itu yang kita terima dalam tradisi suci, juga dari sumber-sumber Alkitabiah yang ada. Santo Andreas dan Santo Petrus menjadi penghubung yang mempersatukan antara Roma dan Konstantinopel. Memang sejarah gereja ditandai dengan perpecahan yang tragis. Terjadi skisma besar antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks pada tahun 1054 Masehi. Namun, Hari Raya Santo Andreas telah menjadi tanda-tanda pemulihan persekutuan penuh antara gereja Roma dan gereja Konstantinopel. Kita ingat ketika Paus Benediktus ke-16 mengunjungi Turki pada Hari Raya Santo Andreas pada tahun 2006, Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa gereja Katolik bersedia melakukan segala yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan menuju pemulihan persekutuan yang penuh dan mencari cara kerjasama pastoral yang lebih efektif. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam arti ini Santo Andreas menjadi pelindung kita semua yang berjuang untuk membangun kerjasama dalam rangka persekutuan ekumenis. Sementara kita bekerja tanpa lelah untuk persatuan di antara umat Kristiani, kita dapat memohon bantuan melalui doa-doa kita kepada Santo Andreas dan juga kepada Santo Petrus yang menjadi pendoa kita dengan intensio dantis persatuan, kerukunan, dan persaudaraan ekumenis yang membawa tanda damai sejahtera, menghadirkan pewartaan tentang kabar baik, tentang Sang Firman yang menjadi manusia dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga kita dimampukan untuk selalu berdoa dan bekerja sama dalam upaya-upaya membangun pemulihan gereja Kristus yang menjadi tanda perdamaian bagi dunia. Semoga bermanfaat. Santo Andreas, doakanlah kami agar kami dimampukan untuk tetap menjaga kerukunan dan persaudaraan di antara umat Kristiani. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.